Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali, berjumpa kembali, dan ini melanjutkan dari pertanyaan pertama berdasarkan komen yang ada. Pertanyaan yang kedua ini menyangkut pertanyaan penyakit yang berhubungan dengan sistem imunitas kita. Pertanyaan begini, dokter, apakah orang yang terkena penyakit HIV atau jika terkena infeksi COVID-19 cepat mati nggak? Artinya cepat mati nggak? Gitu loh. Nah, ini mungkin perlu disadari bahwa namanya kematian itu kita nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang pasti akan mati. Ya, baik, sebelum kita mengacu itu, kita mengambil sebuah ayat dalam Quran di dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya, artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Karena zina itu sungguh perbuatan keji dan sebuah jalan yang buruk. Jadi artinya di sini Allah melarang kita untuk mendekati zina. Zina itu sungguh berbahaya, saudara-saudara sekalian. Karena tampak dan tidak tampak dia menimbulkan sebuah kerusakan, kemudaratan yang jauh, dan itu bisa merusak tatanan iman kita, pikiran kita, dan langkah kita ke depan. Salah satunya adalah kerusakan yang dihasilkan adalah ketika seorang hamba Allah, seorang manusia sering melakukan perzinahan, yaitu sering melakukan hubungan badan dengan yang pasangan yang bukan jadi haknya, atau dia berganti-ganti pasangan, baik secara diam-diam atau secara terang-terangan. Artinya kalau diam-diam itu misalkan dia masuk ke tempat pelacuran atau tempat-tempat yang terselubung, nah itu harus bisa diwaspadai karena kerusakannya bisa menimbulkan begitu dahsyatnya penyakit. Salah satunya adalah HIV. Kita akan terangkan apa itu HIV yang disebabkan karena perbuatan zina. Baik, HIV adalah sebuah penyakit ya yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Dia virus yang menyerang pada sistem kekebalan manusia, dan ini sungguh dahsyat virus ini karena dia langsung menyerang pada sistem kekebalan, yaitu bagian sel-sel T helper, makrofag, dan sel dendritik. Dan ini semua adalah bagian terpenting bagi tubuh untuk ketika ada kuman yang masuk, baik bakteri, virus ya yang dinamakan antigen. Nah, sang pertahanan tubuh ini ya, sistem pertahanan tubuh kita ini bekerja. Salah satunya dilakukan oleh sel T helper di dalam tubuh ya. Jadi dia dengan mengenal lalu memerintahkan T killer untuk menyerang mereka. Dan sistem makrofag ini sistem luar biasa, sistem dia memakan apapun yang ada di dalam tubuh yang dia tidak kenal. Nah, untuk itu yang perlu diwaspadai adalah virus ini virus paling terkuat di muka bumi ini, karena dia menyerangnya pada bagian tubuh, sistem pertahanan tubuh. Dan kalau dia tidak memang hingga hari ini tidak ada obatnya. Yang ada obatnya hanya melemahkan virus itu, tapi tidak menyembuhkan. Karena belum ada di dunia ini vaksin obat yang bisa membunuh kuman tersebut. Jikalau sampai 8 sampai 10 tahun atau 9 sampai 11 tahun tidak diobati, maka HIV ini akan melanjut menjadi penyakit namanya AIDS ya. Dan gejalanya adalah demam pertama hingga menggigil. Ini terjadi sering kali demam ya. Terus terjadi muncul ruam di kulit. Ini bukan urutan ya keluhannya, tetapi keluhan secara umum. Muncul ruam di kulit, adanya muntah sering merasakan mual terus. Lalu ada nyeri pada bagian sendi dan otot. Dia sering menimbulkan nyeri, lalu pembengkakan pada kelenjar getah bening. Jadi bengkak di bagian leher, di bagian ketiak, dan di bagian dimanapun terjadi pembengkakan. Dan sering sakit kepala. Sakit kepalanya bukan karena banyak utang atau tidak punya uang di akhir bulan, tapi ini memang sakit kepalanya khas dia ya. Lalu ada sakit tenggorok dan sariawan serta gejala influenza. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hubungan antara HIV dengan bagaimana COVID-19. Salah satunya adalah begini cara berpikirnya. Ketika orang sudah kena HIV karena dia sering berzina ya dengan pasangan yang
dia setia atau pasangan dia tidak setia, artinya pasangan dia berganti-ganti, yang nggak tahu pasangan setianya juga ternyata dia nggak steril, dia nggak tanyakan, ternyata terkena HIV. Nah, ketika dia tertular, maka sistem kekebalan tubuhnya berkurang atau menurun. Bayangkan, ketika sistem kekebalannya menurun, nggak usah kena COVID-19. Nggak COVID-19 aja sering dia ada gangguan influenza, salah satunya demam, batuk, pilek, ya. Ini semua gejalanya apa? Demam, mual, ya, nyeri. Ini sakit kepala, terus sakit tenggorokan dari sariawan. Ini gejala sebenarnya gejala influenza. Sebenarnya artinya gejala flu biasa juga kalau nggak dikenakan oleh atau dipengaruhi oleh virus influenza, bisa juga dipengaruhi oleh bakteri yang lainnya. Jangankan kena COVID-19, kena gangguan influenza saja dia sudah drop. Karena cirinya orang kena HIV adalah dalam 1 bulan, minimal 1 bulan pasti dia terkena influenza, gejala influenza. Tapi yang sudah parah lebih dari 5 tahun, 7 tahun hidupnya nggak bagus dan segalanya, itu dalam 1 bulan bisa 2 kali dia terkena, ya, gejala influenza. Dan perlu diketahui saudara sekalian bahwa HIV ini tidak juga dari hubungan zina, ya, tetapi juga dari suntikan. Bisa karena suntikan. Bagi mereka yang pengguna narkoba, gampang sekali dia terkena. Ya, yang kedua, ibu menyusui, bisa juga terkena kalau ibunya juga terkena. Bagaimana anaknya? Ya kalau ibunya terkena, anaknya pasti terkena. Ya. Nah, untuk itu maka hari ini harus berhati-hati, khususnya bagi mereka. Yang pertama ada mereka yang sering melakukan ganti pasangan atau mereka sering berzina. Yang kedua, mereka yang pengguna narkoba. Pastikan, saya pastikan, jikalau Anda tidak menghentikan perzinahan kalian, ketika kena HIV kalian, maka kalian akan mudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya bukan karena saya, tetapi di sistem kekebalan yang sudah rusak, dianjurkan oleh virus HIV, masuknya virus COVID-19, maka itu luar biasa daya rusak dalam tubuh, maka tubuh tidak akan mampu bertahan. Untuk itu saran saya adalah, dan nasihat saya untuk saudara sekalian adalah, coba kita perbaiki hidup kita, jauhi dan hindarkan perzinahan, jauhi hindari tempat-tempat pelacuran, jauhi hidup bebas antara pasangan kita. Jikalau Anda punya pasangan yang mau menikah, jangan sekali-kali lakukan perzinahan. Jangan kalian lakukan perzinahan. Yang kedua, jikalau Anda dalam kesempatan untuk bisa menjadi pengguna narkoba, maka jauhilah narkoba. Sejauh-jauhnya narkoba, jangan Anda cicipi, jangan Anda cobai. Karena ketika Anda mencobai atau mencicipi sekali, maka Anda akan terkena menjadi pengguna yang sifatnya ketergantungan. Maka untuk penyakit ini HIV akan jauh lebih mudah kalian terkena. Saya berharap semoga kita semua terhindar dari penyakit itu, ya, terhindar dari kerusakan pikiran dan hati kita, dan kita dijauhkan dari perbuatan itu semua. Terima kasih. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.